Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai Flutter. Adapun bahan yang akan saya bagi pada kesempatan kali ini adalah cara membuat form di Flutter. Form ini biasanya sering digunakan untuk melakukan proses penginputan ya. Biasanya di dalamnya itu ada sebuah text input ya, atau di Flutter itu namanya text form ya, text form field. Kemudian nanti ada button. Selanjutnya biasanya ada checkbox ya. Kemudian ada switch. Kemudian biasanya juga ada slider. Oke, mungkin langsung saja ya bagaimana cara membuat form di Flutter. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat file di dalam folder lib ini. Kita buat namanya form Flutter. Ini bebas ya teman-teman. Kita import materialnya pakai stateful widget. Kita buat form Flutter. Oke, ini seperti biasa kita pakai scaffold. Ada app bar, butuh app bar. Ada title, butuh title. Butuh teks ya, teks. Kita buat aja form Flutter. Oke, kita simpan. Lalu seperti biasa kita buat bodinya kita buat form karena kita mau membuat form ya teman-teman. Oke, stylenya saya buat sebuah container. Di dalam container ada childnya saya buat kolom karena nanti mau saya buat lebih dari satu ya. Dia punya child. Oke, seperti ini. Kita simpan. Yang pertama saya buat adalah text form field ya. Nah, yang ini. Kita simpan. Oke, ini sudah jadi. Coba kita jalankan dengan run without debugging. Kita tunggu ya teman-teman. Form ini biasanya digunakan untuk login, input data bio, untuk input biodata, data pemesanan dan yang lain ya. Kita tunggu teman-teman, ini sudah mulai progress. Oke, sudah dibundle ke APK, proses install ke emulatornya ya. Dimana di sini saya menggunakan emulator Memu ya. Saya menggunakan emulator pihak ketiga ya. Teman-teman bisa menggunakan emulator yang lain. Oke, ini sudah mulai jalan. Oke, ini masih hasil project yang sebelumnya ya, video dari tutorial sebelumnya. Ini kita copy dulu karena kita belum ganti di mainnya. Kita paste, kita import, kita include library-nya ya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini udah ya. Oke, mantap. Form kolom ini ada main axis, ada cross main axis, cross main axis center. Coba enggak ada ngepek ya.
kolom form of, ini ada kontainer tadi ya. Nah, ini kita turunin ke bawah dulu. Ini kita buat padding, add insert dot all, kita buat 20. Oke, biar ada jaraknya dari atas, kiri, kanan, dan bawah ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, text form fill-nya sudah langsung jadi ya. Nah, di sini bisa kita kasih teman-teman, itu namanya decoration. Kita kasih decoration, itu input decoration. Nah, ini di sini kita bisa kasih hint text. Ini kita buat saja contoh, masukkan nama. Kita simpan. Nah, ini di sini dia teman-teman. Nah, ini hint text. Kemudian ada juga namanya label text. Kita buat aja nama lengkap. Kita simpan. Error ya. Label text. Oh ya, ini belum ada komanya. Kita simpan. Label text itu yang di atasnya teman-teman. Kalau ini yang di sininya keterangan. Jadi ketika diketik satu huruf aja, bukan salah. Ini satu huruf langsung hilang hint text-nya. Kalau dihapus muncul lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian di sini juga kita bisa kasih icon ya teman-teman. Itu butuh icon. Kita kasih icon dot, contohnya orang, viewable, ada nggak viewable? Oke, ada. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ada keterangan untuk text form fill-nya. Nah, ini yang pertama. Ada garis di bawahnya ya teman-teman. Ada color nggak? Color. Oh, nggak ada. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kita bisa buat dengan model yang lain lagi teman-teman. Yaitu kita kasih ini koma, kita kasih lagi text form fill. Kita simpan dulu. Nah, ini ya. Kita kasih decoration, butuh input decoration. Input decoration. Oke. Kita simpan. Seperti biasa kita kasih hint text-nya dulu. Kita buat aja masukkan alamat contohnya. Kemudian label text-nya kita buat alamat. Oke, kita simpan. Oke, sudah jadi ya. Di sini bisa kita kasih koma dulu di sininya. Kita kasih border. Oke, teman-teman. Kasih border, bordernya itu kita buat outline input border. Nah, ini teman-teman, kita simpan. Nah, ini ada bordernya semua teman-teman. Nah, ini. Oke, ini terlalu mepet ya, yang text form fill yang atas dengan yang bawah. Di sini kita bisa kasih size box teman-teman. Kasih height, contohnya 20. Kasih koma di ujungnya, kita simpan. Oke, ada jaraknya jadinya teman-teman. Oke. Format dokumen. Kalau yang di atas kan hanya garis yang di bawah saja. Kalau yang di sini ada semuanya teman-teman. Atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini dia, pakai border. Ini kita kasih koma dulu, format dokumen. Oke, sudah. Lalu di sini bisa kita kasih lagi teman-teman.
Itu ada border radius teman-teman. Kita kasih border radius dot circular, kita buat contohnya 6. Nggak kelihatan kali ya, kita buat 20. Nah ini teman-teman, nah ini ada lekukan ya di sininya ya. Nah ini oke, mantap teman-teman. Kalau mau kasih icon sama teman-teman, ini kita kopikan aja ya iconnya. Icon kita buat di sini. Oke, atau ini kita ganti home, rumah berarti ya. Oke, gini dia teman-teman. Lalu bisa kita kasih autofocus teman-teman. Kalau kita restart, ini kan nggak ada fokus di mana-mana ya teman-teman. Nah, biar bisa fokus di sini ada namanya autofocus. Autofocus kita buat true. Oke. Jadi ketika ini di restart, nah, otomatis dia fokus teman-teman. Nah ini dia, otomatis ya. Nah itu autofocus. Kemudian kita bisa kasih model yang lainnya teman-teman. Itu kita buat lagi text form fill. Kita kasih decoration, input decoration. Oke, seperti ini. Kita kasihin teksnya, masukkan nomor HP contohnya. Berarti label teksnya kita buat nomor HP. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini butuh koma. Jadi ya teman-teman, seperti biasa ini juga kita kasih icon saja. Butuh icon dot handphone, nggak ada ya. Mail saja. Ini contohnya nomor HP ya. Oke, jadi di sini contohnya kita bisa kasih warna teman-teman. Nah itu kita kasih dulu namanya fill color, butuh color dot contohnya. Nah ini embed agent, kita simpan. Belum ada ya, itu kita harus aktifkan dulu filletnya itu true, biar fill colornya itu bisa berfungsi teman-teman. Nah ini seperti ini. Oke, mantap ya teman-teman. Kemudian untuk memberikan border yang seperti ini, yang text form fill yang kedua ini, itu bisa dengan cara yang lain. Contohnya dengan enable border teman-teman. Ini butuh outline input border, border side, kita kasih border side. Oke, seperti ini teman-teman. Kita simpan, kita restart dulu. Oke, jadi ya teman-teman. Oke, ini biar ada jaraknya kita kasih size box dulu. Size box height-nya tadi 20 ya. Oke.
Oke, kita simpan. Oke, biar ada jaraknya. Oke, ini dia teman-teman. Tapi ketika dia aktif, bordernya hilang. Gimana biar bordernya nggak hilang? Nah, di sini ada lagi teman-teman. Oke, di sini kita kasih koma. Ini ada fokus border namanya. Sama. Outline input border. Kita kasih border side, itu butuh border side. Border side itu butuh border side. Oke, kita simpan. Nah, sama ya teman-teman. Oke. Kalau mau dikasih border radius bisa teman-teman. Contoh ketika dia aktif, dia akan ada border radiusnya, berarti di sini kita kasih border radius itu butuh border radius dot circular. Contoh kita buat 30. Nah, ini dia teman-teman. Ada perbedaannya. Nah, ini teman-teman. Oke, sudah ada 3 nih untuk buat teks pompilnya. Teman-teman tinggal berkreasi nanti. Lalu teman-teman di sini kita kasih size box dulu. Nah, 20 biar ada jaraknya. Di sini saya mau kasih buah button, biasanya saya pakai elevated ya. Elevated button. On press-nya saya kosongin dulu seperti ini. Style-nya saya kasih widget text ya. Kita buat aja submit. Kita simpan. Oh, ini error, kasih koma dulu ya. Oke, kita simpan. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau dibungkus kontainer mana? Ada ya. Oke, gini aja dulu. Ada sebuah button ya. Oke, sudah. Kita format dokumen dulu teman-teman. Oke, sudah. Untuk ini teman-teman, teks pompil ini ada namanya validator teman-teman. Jadi ketika datanya kosong, ketika ini nanti disubmit, itu tidak langsung melakukan proses, dia akan memberikan informasi bahwasannya teks pom ini tidak boleh kosong. Nah, itu gimana buatnya? Untuk cara buatnya, yang pertama teman-teman di sini kita buat dulu sebuah final, kita buat sebuah pom key ya. Form key sama dengan global key seperti ini. Di sini kita buat form state. Oke, ini koma. Oke, seperti ini teman-teman. Kita format dokumen. Sudah. Baru kita masukkan di sini. Key-nya sama dengan form key. Oke, gitu nih teman-teman. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita buat validatornya. Validatornya itu teman-teman buatnya di sini. Kita buat validator. Nah, ini. Oke, sudah. Value. Baru kita pakai fungsi if. If jika value dot is empty, maka akan melakukan apa?
is empty ya, artinya jika dia kosong maka akan melakukan apa? Kita return teman-teman. Kita return sebuah pesan bahwasannya itu kan tadi nama ya, berarti nama tidak boleh kosong. Oke, jangan lupa titik koma di ujungnya. Lalu di sini jika tidak kita return null. Oke, kita simpan. Kita format dokumen dulu. Ini error ya. Ini kenapa error? Dia is null ya. Berarti kita buat ini. Nah, oke. Kita simpan. Oke, sudah. Sekarang tinggal buat di sini teman-teman. Di elevatednya, di sini. Ketika diklik tombol submitnya, maka yang terjadi adalah kita buat fungsi if. Kita cek dulu. Kita buat fungsi if. Jika form K yang ini tadi ya, yang ini form K dot current state, kasih tanda seru, dot validate oke. Kita simpan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita ini submit, dia akan muncul data nama tidak boleh kosong. Nah, ini teman-teman. Tapi kalau seumpamanya dia tervalidate, kita coba buat ini munculnya apa? Kita print aja dulu ya. Print. Kita buat aja objek. Kita bersihkan dulu. Kalau kosong kita klik, muncul ini ya. Tapi kalau ada, kita input submit objek. Nah, berarti kalau dia tervalidate, maka kita melakukan perintah apa, eksekusi melakukan apa. Tapi kalau tidak, dia akan melakukan ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau itu dihapus lagi, kita submit, nama tidak boleh kosong. Begitu seterusnya. Ini mungkin bisa kita copy aja teman-teman. Kita copy untuk yang di sini. Nah, ini kita paste. Tinggal ganti. Berarti ini alamat ya. Alamat. Kita simpan. Kita restart dulu. Kita submit. Ada dua. Nah, ini dia teman-teman. Nanti tinggal seterusnya teman-teman. Yang penting sudah tahu cara penggunaan validatornya. Jadi nanti perintahnya tinggal buat sini. Ini kita buat aja. Berarti data oke ya. Kalau tidak kosong. Oke. Kalau contoh kita input nama Sandi. Kalau kita submit, ini masih ada alamat, contohnya Medan. Kalau di submit baru muncul data, oke, berarti sudah melakukan proses. Kalau dua teks pompilnya ini tidak kosong karena ada validasinya. Oke, ini dia teman-teman. Lalu selain teks pompil, di Flutter itu juga ada, saya buat di sini aja ya. Oke, di sini saya kasih size box lagi, height-nya 20. Itu ada namanya checkbox ya. Checkbox list tile. Nah, ini teman-teman.
ada value, ada on change-nya ya. Nah ini saya turuni dulu. Ini juga, ini masih error, kita kasih koma dulu. Oke, nilai value-nya, nilainya berarti kita buat variabel aja dulu ya teman-teman. Di sini kita buat aja dulu vol nilai, kita buat aja nilai checkbox ya, sama dengan kita buat nilai awalnya itu adalah false. Oke, jadi kita buat sebuah variabel nilai checkbox. Ini kita copy, kita buat di sini teman-teman. Nah, value-nya paste. Jadi nilai awalnya adalah false. Lalu untuk di on change-nya, oke, ini on change-nya ini kita buat seperti ini, kita buat value. Oke, seperti ini. Kita set state, lakukan perubahan nilainya ketika nanti diganti ya teman-teman. Jadi kan awalnya false, kalau kita klik nanti kita pilih maka akan true, maka kita ganti lagi. Tadi nilai checkboxnya kita rubah jadi value. Oke, ini teman-teman. Ini butuh, oke. Seperti ini. Kita kasih titik koma. Oke, kita format dokumen. Sudah teman-teman. Tapi di sini ada kurang lagi teman-teman. Ini kita bisa kasih title, keterangannya, contohnya kita buat aja pakai widget text. Kita buat aja jurusan contohnya. Kita simpan. Nah, ini teman-teman, jurusan. Nah, ini keterangannya. Ini ya. Lalu ada juga namanya subtitle. Ini biasa juga pakai widget text. Contohnya kita buat aja TKJ RPL contohnya. Kita simpan. Oke, ini dia teman-teman. Ada subtitlenya lagi. Contoh, pilih jurusan jika kamu termasuk jurusan TKJ atau RPL. Aktifkan, kalau tidak usah. Nah, ini dia teman-teman. Bisa ya? Oke. Ini adalah checkbox list style, atau kalau biasanya di web itu checkbox ya. Nah, ini. Lalu selain itu ada lagi teman-teman. Ini kita kasih koma dulu biar dia ke bawah. Format dokumen. Oke, sudah. Ini kita copy lagi aja ya checkboxnya. Kita buat di bawahnya. Oke, paste. Di sini ada lagi namanya suite list style. Nah, ini dia teman-teman. Sama, ada value, ada on change, berarti kita buat dulu teman-teman variabelnya. Kita buat variabelnya itu boolean juga. Kita buat aja nilai suite suite sama dengan false. Oke. Ini ya, kita copy. Berarti kita buat di bawah tadi. Ini. Kita paste. Kita format dokumen dulu. Oh, belum mau ya. Ini kasih koma dulu. Format dokumen. Udah. Ini kita turuni aja. Ini juga. On change-nya seperti biasa kita buat ini ya. Value. Oke, seperti ini. Sama seperti yang ini tadi ya, checklistnya, check box list style tadi ya. Kita set state juga.
Makanya kita tadi di sini pakai staple widget biar dia dinamik ya, bisa dirubah-rubah nilai variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah ini, ya tadi ya. Berarti nilai switch ya, nilai switchnya sama dengan value. Oke, format dokumen. Oke, siap. Lalu di sini teman-teman, di switch ini juga ada yang namanya title ya. Title kita buat aja widget text, kita buat aja contohnya kelas, kita simpan. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman. Ini namanya switch ya. Jadi kita bisa aktifkan, mengaktifkan, sama seperti cek, uncheck. Nah itu dia teman-teman. Lalu di sini juga ada yang namanya active color. Ketika dia aktif, colornya warna apa? Contoh color. Dan kalau di sini kan tadi warnanya biru ya. Nah, color dot red contohnya. Ketika aktif kita simpan. Berubah ya red ya. Nah itu active color. Kemudian ada juga active transcolor. Kita buat aja color dot yellow. Nah ini yang bawahnya ya. Nah ini. Oke, mantap ya teman-teman. Sebenarnya sama teman-teman di sini. Ini kan, nah ini biru ya. Ini sepertinya ada juga teman-teman di sini active color. Ada ya. Butuh color dot green jadi. Nah, berubah ya, hijau ya. Nah ini dia teman-teman. Oke, mantap. Selanjutnya teman-teman, ini kita copy lagi biar nggak buat lagi Facebooknya ya. Oke, di sini ada namanya slider. Oke, kita kasih koma dulu, format dokumen. Oke, ada value, berarti kita kasih lagi teman-teman. Nah ini variabelnya, kita kasih aja double nilai slider sama dengan, kita buat aja 0 ya. Coba kita buat 0, dimulai dari 0. Oh, kita kopikan dulu nilai slider, copy, letak di bawah tadi ya. Oke, paste. Ini on change-nya seperti biasa kita buat seperti ini, value. Lalu ini seperti ini. Oke, kita set state, baru kita buat nilai slider ya, sama dengan value. Oke, sudah. Ini kita turuni dulu biar rapi. Ini juga. Oke, di sini ada namanya min, nilai minimum. Kita buat aja 0. Kemudian ada maksimum, nilai maxnya contohnya kita buat 100. Kita simpan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah ini, kalau kita biar tahu nilainya ini berapa, ini kita bisa kasih print value ya, value. Jangan lupa titik komanya, kita simpan. Kita restart dulu.
ini fokus ya, ini bisa sih di atas sih. Kolom kontainer ya, ini kita bungkus dengan widget, bisa nggak ya? Single child scroll view. Kita restart biar nggak ini ya, error di bawahnya karena ruangnya tidak cukup teman-teman. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, ini kita lihat. Ini nilainya teman-teman. Muncul ya. Ini. Oke, maksimalnya 100 karena kita buat tadi 100 ya. Beda kalau kita buat nilai maksimalnya itu contohnya 1000. Kita simpan. Ini kita bersihkan dulu. Ini akan 1000 teman-teman. Ini teman-teman tinggal menyesuaikan. Ini namanya slider. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita kali ini. Bagaimana cara membuat form di Flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami ITMJS Official. Terima kasih.